Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya kelompok 2, pembahasan kami tentang identitas trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Jika salah satu sudut 90 derajat dan sudut lainnya diketahui, dengan demikian sudut ketiga dapat ditemukan karena tiga sudut segitiga bila dijumlahkan menjadi 180 derajat. Pengertian identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Baik, sekarang kita masuk pada macam-macam rumus identitas trigonometri. Yang pertama yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi rumus jumlah dan selisih dua sudut ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu rumus pada kosinus jumlah selisih dua sudut, yaitu kosinus dalam kurung A tambah B sama dengan kosinus A kosinus B dikurang sinus A sinus B. Seterusnya kosinus dalam kurung A dikurang B sama dengan kosinus A kosinus B ditambah sinus A sinus B. Yang kedua, rumus pada sinus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sinus A dalam kurung A ditambah B sama dengan sinus A kosinus B ditambah kosinus A sinus B. Seterusnya sinus A dalam kurung A dikurang B sama dengan sinus A kosinus B dikurang kosinus A sinus B. Yang ketiga, rumus pada tangen jumlah dan selisih dua sudut, yaitu tangen A dalam kurung A tambah B sama dengan tangen A ditambah tangen B, tangen B per 1 dikurang tangen A kali tangen B. Seterusnya tangen A dalam kurung A dikurang B sama dengan tangen A dikurang tangen B per 1 ditambah tangen A dikali tangen B. Rumus identitas trigonometri yang kedua yaitu rumus untuk sudut rangkap. Untuk rumus untuk sudut rangkap ini juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan rumus sinus dalam kurung A ditambah B. Untuk A sama dengan B, maka akan menjadi sinus 2A sama dengan sinus dalam kurung A tambah B sama dengan sinus A kosinus A ditambah kosinus A sinus A sama dengan 2 sinus A kosinus A. Yang kedua, dengan memanfaatkan rumus kosinus A ditambah B. Untuk A sama dengan B maka akan menjadi, yaitu untuk persamaan pertama, kosinus 2A sama dengan kosinus dalam kurung A tambah A sama dengan kosinus A kosinus A dikurang sinus A sinus A sama dengan kosinus 2A dikurang sinus 2A titik-titik persamaan pertama. Atau bisa juga dengan persamaan kedua, dengan kosinus 2A sama dengan kosinus 2A dikurang sinus 2A sama dengan kosinus 2A dikurang dalam kurung 1 dikurang kosinus 2A sama dengan kosinus 2A dikurang 1 tambah kosinus 2A sama dengan 2 kosinus 2A dikurang 1 titik-titik persamaan kedua. Ataupun dengan persamaan ketiga, di mana kosinus 2A
sama dengan kosinus 2A dikurang sinus 2A sama dengan dalam kurung 1 dikurang sinus 2A dikurang sinus 2A sama dengan 1 dikurang sinus 2A titik persamaan ketiga. Dari persamaan 1, 2, dan 3 di atas dapat diperoleh rumus baru yaitu dengan kosinus 2A sama dengan kosinus 2A dikurang 2A sama dengan 2 kosinus 2A dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 2 sinus 2A. Ketiga, dengan memanfaatkan rumus tangen dalam kurung A tambah B untuk A sama dengan B, maka tangen 2A sama dengan tangen dalam kurung A tambah B sama dengan tangen A ditambah tangen A per 1 tangen A dikali tangen A sama dengan 2 tangen A per 1 dikurang 2A, sehingga tangen 2A sama dengan 2 tangen A per 1 dikurang tangen 2A. Seterusnya, rumus identitas yang ketiga, yaitu rumus jumlah dan selisih sudut. Rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri yaitu sinus dalam kurung A tambah B sama dengan sinus A kosinus B ditambah kosinus A sinus B. Sinus dalam kurung A dikurang B sama dengan sinus A kosinus B dikurang kosinus A sinus B. Kosinus dalam kurung A ditambah B sama dengan kosinus A kosinus B dikurang sinus A sinus B. Kosinus dalam kurung A dikurang B sama dengan kosinus A kosinus B ditambah sinus A sinus B. Tangen dalam kurung A ditambah B sama dengan tangen A ditambah tangen B per 1 dikurang tangen A tangen B. Seterusnya, tangen A dalam kurung A tambah B sama dengan tangen A dikurang tangen B per 1 tambah tangen A tangen B. Rumus identitas trigonometri yang keempat yaitu rumus perkalian trigonometri matematika. Rumus perkalian trigonometri matematika yaitu 2 sinus A kosinus B sama dengan sinus A dalam kurung A tambah B ditambah sinus dalam kurung A dikurang B. 2 kosinus A kosinus B sama dengan sinus dalam kurung A tambah B dikurang sinus dalam kurung A dikurang B. 2 kosinus A kosinus B sama dengan kosinus dalam kurung A tambah B ditambah kosinus dalam kurung A dikurang B. 2 sinus A sinus B sama dengan negatif min kosinus dalam kurung A tambah B ditambah kosinus dalam kurung A dikurang B. Rumus identitas trigonometri yang kelima yaitu rumus jumlah selisih. Rumus jumlah dan selisih yaitu sinus A ditambah sinus B sama dengan 2 sinus 1/2 dalam kurung A tambah B kosinus 1/2 dalam kurung A dikurang B. Sinus A dikurang sinus B sama dengan 2 kosinus 1/2 dalam kurung A ditambah B sinus 1/2 dalam kurung A dikurang B.
Kosinus A ditambah kosinus B sama dengan 2 kosinus 1/2 dalam kurung A tambah B kosinus 1/2 dalam kurung A dikurang B. Kosinus A dikurang kosinus B sama dengan min 2 sinus 1/2 dalam kurung A tambah B sinus 1/2 dalam kurung A per B. Rumus identitas trigonometri yang ke-6 yaitu rumus setengah sudut trigonometri. Rumus setengah sudut trigonometri yaitu sinus A/2 sama dengan kurang lebih akar 1 dikurang kosinus A per 2. Kosinus A/2 sama dengan kurang lebih akar 1 tambah kosinus A per 2. Tangen A/2 sama dengan kurang lebih 1 dikurang kosinus A per 1 ditambah kosinus A sama dengan sinus A per 1 tambah kosinus A sama dengan 1 dikurang kosinus A per sinus A. Jadi demikian dari beberapa jenis rumus identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang di dalamnya memuat fungsi trigonometri, di mana trigonometri bernilai benar untuk tiap pergantian variabel dengan konstan. Di dalam trigonometri memiliki dua bagian, yaitu fungsi trigonometri dan rumus trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi dari sebuah sudut yang digunakan untuk menghubungkan antara sudut-sudut dalam suatu segitiga. Fungsi trigonometri itu sendiri terdiri atas sin, cos, tan, cosec, sec, serta kotan. Fungsi ini bisa digunakan untuk menentukan sisi sebuah segitiga ataupun sudut yang dibentuk dari buah sisi yang di dalam sebuah segitiga. Kemudian di dalam trigonometri matematika mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sinus merupakan perbandingan sisi segitiga siku-siku. Sedangkan kedua, kosinus yang merupakan perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut sisi miring. Yang ketiga ialah tangen yang merupakan perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut juga. Sekarang rumus trigonometri. Rumus trigonometri, bila sudutnya sin A, maka kalau 0 derajatnya nilainya 0. Kalau 30 derajat nilainya 1/2. Kalau 45 derajat nilainya 1/2 akar 2. Kalau 60 derajat 1/2 akar 3. Kalau 90 derajat 1. Sedangkan cos A nilainya kalau 0 derajat yaitu 1. Kalau 30 derajat 1/2 akar 3. Sedangkan 45 derajat 1/2 akar 2. Kalau 60 derajat 1/2. Kalau 90 derajat 0. Sedangkan tan kalau 0 derajat nilainya 0. Kalau 30 derajat 1/3 akar 3. Kalau 45 derajat 1. 60 derajat akar 3 nilainya. Sedangkan 90 derajat tak terhingga. Baik, sekarang kita masuk pada macam-macam rumus identitas trigonometri.
Yang pertama yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi rumus jumlah dan selisih dua sudut ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu rumus pada kosinus jumlah selisih dua sudut, yaitu kosinus dalam kurung A tambah B sama dengan kosinus A kosinus B dikurang sinus A sinus B. Seterusnya kosinus dalam kurung A dikurang B sama dengan kosinus A kosinus B ditambah sinus A sinus B. Yang kedua, rumus pada sinus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sinus A dalam kurung A ditambah B sama dengan sinus A kosinus B ditambah kosinus A sinus B. Seterusnya, sinus A dalam kurung A dikurang B sama dengan sinus A kosinus B dikurang kosinus A sinus B. Yang ketiga, rumus pada tangen jumlah dan selisih dua sudut, yaitu tangen A dalam kurung A tambah B sama dengan tangen A ditambah tangen B, tangen B per 1 dikurang tangen A kali tangen B. Seterusnya tangen A dalam kurung A dikurang B sama dengan tangen A dikurang tangen B per 1 ditambah tangen A dikali tangen B. Rumus identitas trigonometri yang kedua, yaitu rumus untuk sudut rangkap. Untuk rumus untuk sudut rangkap ini juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan rumus sinus dalam kurung A ditambah B. Untuk A sama dengan B, maka akan menjadi sinus 2A sama dengan sinus dalam kurung A tambah B sama dengan sinus A kosinus A ditambah kosinus A sinus A sama dengan 2 sinus A kosinus A. Yang kedua, dengan memanfaatkan rumus kosinus A ditambah B. Untuk A sama dengan B, maka akan menjadi, yaitu untuk persamaan pertama, kosinus 2A sama dengan kosinus dalam kurung A tambah A sama dengan kosinus A kosinus A dikurang sinus A sinus A sama dengan kosinus 2A dikurang sinus 2A titik-titik persamaan pertama. Atau bisa juga dengan persamaan kedua, dengan kosinus 2A sama dengan kosinus 2A dikurang sinus 2A sama dengan kosinus 2A dikurang dalam kurung 1 dikurang kosinus 2A sama dengan kosinus 2A dikurang 1 tambah kosinus 2A sama dengan 2 kosinus 2A dikurang 1 titik-titik persamaan kedua. Ataupun dengan persamaan ketiga, di mana kosinus 2A sama dengan kosinus 2A dikurang sinus 2A sama dengan dalam kurung 1 dikurang sinus 2A dikurang sinus 2A sama dengan 1 dikurang sinus 2A titik-titik persamaan ketiga. Dari persamaan 1, 2, dan 3 di atas dapat diperoleh rumus baru, yaitu dengan kosinus 2A sama dengan kosinus 2A dikurang 2A sama dengan 2 kosinus 2A dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 2 sinus 2A. Ketiga, dengan memanfaatkan rumus tangen dalam kurung A tambah B. Untuk A sama dengan B, maka tangen 2A sama dengan tangen dalam kurung A tambah B sama dengan tangen A ditambah tangen A per 1 tangen A dikali tangen A
sama dengan 2 tangen A per 1 dikurang 2A. Sehingga tangen 2A sama dengan 2 tangen A per 1 dikurang tangen 2A. Seterusnya, rumus identitas yang ketiga, yaitu rumus jumlah dan selisih sudut. Rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri yaitu sinus dalam kurung A tambah B sama dengan sinus A kosinus B ditambah kosinus A sinus B. Sinus dalam kurung A dikurang B sama dengan sinus A kosinus B dikurang kosinus A sinus B. Kosinus dalam kurung A ditambah B sama dengan kosinus A kosinus B dikurang sinus A sinus B. Kosinus dalam kurung A dikurang B sama dengan kosinus A kosinus B ditambah sinus A sinus B. Tangen dalam kurung A ditambah B sama dengan tangen A ditambah tangen B per 1 dikurang tangen A tangen B. Seterusnya, tangen A dalam kurung A tambah B sama dengan tangen A dikurang tangen B per 1 tambah tangen A tangen B. Rumus identitas trigonometri yang keempat yaitu rumus perkalian trigonometri matematika. Rumus perkalian trigonometri matematika yaitu 2 sinus A kosinus B sama dengan sinus A dalam kurung A tambah B ditambah sinus dalam kurung A dikurang B. 2 kosinus A kosinus B sama dengan sinus dalam kurung A tambah B dikurang sinus dalam kurung A dikurang B. 2 kosinus A kosinus B sama dengan kosinus dalam kurung A tambah B ditambah kosinus dalam kurung A dikurang B. 2 sinus A sinus B sama dengan negatif min kosinus dalam kurung A tambah B ditambah kosinus dalam kurung A dikurang B. Rumus identitas trigonometri yang kelima yaitu rumus jumlah selisih. Rumus jumlah dan selisih yaitu sinus A ditambah sinus B sama dengan 2 sinus 1 per 2 dalam kurung A tambah B kosinus 1 per 2 dalam kurung A dikurang B. Sinus A dikurang sinus B sama dengan 2 kosinus 1 per 2 dalam kurung A ditambah B sinus 1 per 2 dalam kurung A dikurang B. Kosinus A ditambah kosinus B sama dengan 2 kosinus 1 per 2 dalam kurung A tambah B kosinus 1 per 2 dalam kurung A dikurang B. Kosinus A dikurang kosinus B sama dengan min 2 sinus 1 per 2 dalam kurung A tambah B sinus 1 per 2 dalam kurung A per B. Rumus identitas trigonometri yang keenam yaitu rumus setengah sudut trigonometri. Rumus setengah sudut trigonometri yaitu sinus A per 2 sama dengan kurang lebih akar 1 dikurang kosinus A per 2. Kosinus A per 2 sama dengan kurang lebih akar 1 tambah kosinus A
per 2. Tangen A per 2 sama dengan kurang lebih 1 dikurang kosinus A per 1 ditambah kosinus A sama dengan sinus A per 1 tambah kosinus A sama dengan 1 dikurang kosinus A per sinus A. Jadi demikian dari beberapa jenis rumus identitas trigonometri. Sekarang masuk kita pada contoh soal identitas trigonometri. Yang pertama, buktikan sin alfa cos alfa dalam kurung kuadrat sama dengan 1 dikurang 2 sin alfa cos alfa. Di sini yang kita buktikan adalah sin alfa dikurang cos alfa dalam kurung kuadrat. Apakah sama dengan 1 dikurang 2 sin alfa kali cos alfa. Jadi yang kita jabarkan, yang pertama kita jabarkan dulu sin alfa dikurang cos alfa dalam kurung kuadrat, ya ini. Jadi ketika kita jabarkan menjadi sin alfa dalam kurung sin alfa dikurang cos alfa dikali sin alfa dikurang cos alfa. Sekarang kita kali sin alfa dikali sin alfa menjadi sin kuadrat alfa. Sekarang sin alfa dikali min cos alfa menjadi min sin alfa cos alfa. Sekarang min cos alfa dikali sin alfa menjadi min sin alfa cos alfa. Min cos alfa dikali min cos alfa jadi positif cos kuadrat alfa karena min kali min jadi positif. Kita turunkan sin kuadrat alfa. Sekarang yang sama suku yaitu min sin alfa cos alfa dikurang sin alfa cos alfa. Jadi kita operasikan menjadi min sin alfa cos alfa dikurang sin alfa cos alfa menjadi min 2 sin alfa cos alfa. Cos kuadrat alfa ini kita turunkan, positif cos kuadrat alfa kita turunkan. Jadi kita susun menjadi sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa dikurang 2 sin alfa cos alfa. Jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dikurang 2 sin alfa cos alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin alfa dikali cos alfa. Jadi bentuk ini ya ini dan ini sama dengan ini. Maka yang pertama lagi yang kita ketahui sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa identitasnya adalah sama dengan 1. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa identitasnya sama dengan 1. Jadi karena sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka kita turunkan menjadi 1, yaitu ini 1 dikurang 2 cos alfa 2 sin alfa cos alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin alfa cos alfa. Jadi terbukti bahwa ruas kanan dan ruas kiri sama. Masuk kita pada nomor 2. Buktikan tan alfa dikurang cot alfa sama dengan 1 dikurang 2 cos kuadrat alfa sin alfa dikali cos alfa. Diketahui tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa dan cot alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Penyelesaian, jadi tan alfa di sini yaitu sin alfa per cos alfa dan cot alfa adalah cos alfa per sin alfa. Jadi sin alfa cos alfa dikurang cos alfa per sin alfa sama dengan 1 dikurang 2 cos kuadrat alfa sin alfa cos alfa. Jadi sekarang
kita kali silang antara pembilang dan penyebut. Begitu juga penyebut cos alfa dan pembilangnya cos alfa. Jadi sin alfa dikali sin alfa menjadi sin kuadrat alfa. Ini sin kuadrat alfa. Cos alfa dikali cos alfa menjadi cos kuadrat alfa dikurang cos kuadrat alfa. Sekarang penyebut cos alfa, penyebut sin alfa kita kalikan menjadi cos alfa sin alfa, sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa sin alfa cos alfa. Sekarang sin kuadrat alfa itu identitasnya adalah 1 dikurang cos kuadrat alfa. Artinya bentuk lain dari sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Jadi kita substitusikan langsung 1 dikurang cos kuadrat alfa ke dalam sin kuadrat alfa, yaitu 1 dikurang cos kuadrat alfa dikurang cos kuadrat alfa per cos alfa sin alfa, kita turunkan aja. Begitu juga cos kuadrat alfanya kita turunkan, sama dengan 1 dikurang 2 cos kuadrat alfa per sin alfa cos alfa. Di sini ada 3 suku. Suku pertama adalah 1, suku kedua adalah cos kuadrat alfa, dan suku ketiga adalah cos kuadrat alfa. Karena mempunyai 3 suku dan 2 dan 3 sukunya sama, berarti kita operasikan menjadi min cos kuadrat alfa dikurang cos kuadrat alfa itu sama dengan min 2 cos kuadrat alfa. Yang satunya kita turunkan saja langsung per cos. Begitu juga cos alfa dan sin alfanya kita turunkan menjadi per cos alfa sin alfa, sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa sin alfa cos alfa. Jadi terbukti bahwa ruas kanan dan ruas kiri sama. Masuk kita pada pembuktian contoh nomor 3. Buktikan sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta sama dengan tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Penyelesaian yang pertama yang kita buktikan di sini, yang kita jabarkan di sini adalah sin di ini sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta. Kita buktikan ini apakah sama dengan tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Jadi sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikali cos beta sama dengan, kita pecahkan dia menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta sama dengan, kita pecahkan lagi menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikali oleh seper cos kuadrat beta. Ini akan sama dengan ini nanti, cos kuadrat beta dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat beta dikali lagi cos kuadrat alfa. Seper cos kuadrat alfa ini dari cos kuadrat beta. Ketika kita kalikan ini, sama juga seperti ini. Begitu juga yang ini kita kalikan akan sama dengan ini. Maka sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa identitasnya adalah tan kuadrat alfa. Jadi begitu juga dengan seper cos kuadrat beta itu identitasnya adalah sekan atau sek kuadrat beta, dan sin kuadrat beta cos kuadrat beta identitasnya adalah tan kuadrat beta. Itu juga seper cos kuadrat alfa identitasnya sekan kuadrat alfa. Ini masuk kita turunkan. Jadi kita turunkan tan kuadrat alfa. Identitas lain juga dari sekan kuadrat beta adalah 1 ditambah tan kuadrat beta dikurang
kita turunkan tan kuadrat beta, ini tan kuadrat beta. Begitu juga dengan sekan kuadrat alfa. Sekan kuadrat alfa identitas lainnya adalah 1 ditambah tan kuadrat alfa, sama dengan ini. Tetapi bedanya di sini ini adalah beta dan ini adalah alfa. Sudutnya beta dan di sini beta dan di sini alfa. Jadi kita turunkan lagi tan kuadrat alfanya menjadi tan kuadrat alfa. Kita kalikan ke dalam tan kuadrat alfa dikali 1 menjadi tan kuadrat alfa. Tan kuadrat alfa dikali tan kuadrat beta menjadi ditambah tan kuadrat alfa tan kuadrat beta. Begitu juga dengan ini. Kita kalikan ke dalam tan kuadrat beta dikali 1 menjadi tan kuadrat beta. Jadi min tan kuadrat beta dikali positif tan kuadrat alfa menjadi tan kuadrat beta menjadi tan kuadrat beta dikurang Oke, kita ulangi sekali lagi. Tan kuadrat alfa kita kalikan ke dalam tan kuadrat alfa dikali 1 jadi tan kuadrat alfa. Sekarang tan kuadrat alfa dikali tan kuadrat beta menjadi tan kuadrat alfa tan kuadrat beta. Sekarang tan kuadrat beta dikali 1 menjadi min tan kuadrat beta. Sekarang tan kuadrat beta kita kali dengan tan kuadrat alfa menjadi min tan kuadrat beta, kita kali dengan tan kuadrat alfa menjadi min tan kuadrat beta tan kuadrat alfa. Sekarang dia membentuk beberapa suku. Suku pertama adalah tan kuadrat alfa, kedua tan kuadrat alfa, dan tan kuadrat alfa, tan kuadrat beta, suku ketiga tan kuadrat beta, suku keempat tan kuadrat beta, tan kuadrat alfa. Jadi suku yang sama di sini adalah tan kuadrat alfa, tan kuadrat beta, dan tan kuadrat beta dikurang tan kuadrat beta, tan kuadrat alfa menjadi jadi kita kurangi aja tan kuadrat alfa tan kuadrat beta dikurang tan kuadrat beta tan kuadrat alfa ini hilang 0. Jadi tinggal tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Itu artinya bahwa tan kuadrat alfa sama dikurang tan kuadrat beta itu sama dengan sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama, terbukti. Sekian dan terima kasih.